mereka juga nggak ngerti kenapa sih anakku tuh perlu diimunisasi. Nah itu tuh mereka nggak paham gitu. Karena bagi mereka tuh kalau diimunisasi anaknya dari sehat terus jadi panas. Jadi ngapain anak sehat tuh dibikin sakit. Nah tapi nggak mengerti apa sih manfaatnya kenapa anak itu dibikin sakit gitu. Jadi sebenarnya ya mispersepsi ya dokter. Ya, jadi makanya itu gunanya sekolah dan ilmu pengetahuan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang takut anaknya itu demam atau rewel, kan kita punya pilihan ya. Dengan pemberian imunisasi yang tidak di-cover oleh BPJS atau pemerintah. Jadi menggunakan imunisasi yang berbayar dengan resiko demam yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat saya sampaikan untuk seluruh sahabat Syam Rabu dimanapun berada. Nah sahabat, kali ini jumpa lagi dengan saya Nuril Mufariha di program kesayangan kita Hai Syam Rabu. Sahabat, sebagai informasi, program Hai Syam Rabu ini adalah kepanjangan dari Health Issue Syam Rabu, di mana ini merupakan program inovatif dari RSUD Kebanggaan Kita Bersama, RSUD Syarifah Ambami Ratoy Bangkalan, atau dikenal dengan RSUD Syam Rabu. Nah, dari program Hai Syam Rabu ini, kami akan memaparkan mengenai isu-isu kesehatan terkini yang akan kami bahas bersama narasumber kami sebagai media informasi, juga media edukasi bagi masyarakat sekitar dan bagi sahabat Syam Rabu dimanapun berada. Nah sahabat, bicara mengenai health issue atau isu-isu kesehatan terkini, di program kali ini kami akan membahas mengenai imunisasi. Untuk itu sudah hadir di studio Hai Syam Rabu bersama kami narasumber kita. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak sekaligus penanggung jawab di Poli Anak RSUD Syam Rabu Bangkalan. Kita sapa dulu ya. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Sherly Verlina Lasmono, spesialis anak. Selamat datang dokter. Hai dokter, seperti ya kan konteksnya. Mungkin sahabat Syam Rabu bisa disapa terlebih dahulu dokter. Halo, selamat siang semuanya. Nah, sahabat, Dr. Sherly Verlina Lasmono atau dikenal dengan Dr. Shirley, seperti itu. Ya, Dr. Shirley. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak. Telah menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Universitas Airlangga pada tahun 2010 dan telah melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak lulus tahun 2018. Betul, dokter ya? Sudah lulus kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, dokter, sebelum kita bicara topik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di studio Hai Syam Rabu, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Banyak dokter ya, saya dengar pasiennya di ruang penyakit. Nah dokter nih, kita bincang-bincang santai kali ini. 2018 sudah menyelesaikan pendidikan dari Universitas Airlangga, dokter spesialis anak. Mulai kapan dokter Shirley ini bergabung di RSUD Syam Rabu? 2019. 3 tahun sudah bergabung di RSUD Syam Rabu. Dokter Shirley domisili di Surabaya. Nah, domisili di Surabaya, sahabat. 3 tahun sudah memutuskan bergabung dengan RSUD Syam Rabu. Itu gimana dokter ceritanya dulu bisa bergabung ke Bangkalan ini dokter? Jadi pertama kalinya itu baru tahu RSUD Bangkalan tuh gara-gara dapat tugas dari Kemenkes. Jadi waktu itu ditugaskan ada wajib kerja dokter spesialis dari Kemenkes. Kita tuh nggak bisa memilih mau kemana gitu. Mau nggak mau? Ya udah ditentukan, terus dapatnya itu RSUD Bangkalan gitu. Awalnya ya sempet galau, maksudnya kan tahu kan image-nya orang Madura di Surabaya gitu kan. Wes angel omongan nih. Ya tapi kan katanya dokter ya, Nah, setelah memikirkan jarak dan lain-lain ya udahlah, waktu itu saya sih cuman mikirnya kalau udah dapatnya di sini ya udah berarti itu udah jalannya gitu, dijalani aja. Nah setelah jalani ternyata tidak seburuk seperti yang ini diisukan sebelumnya. Tapi kan memang cukup banyak ya masyarakat Madura itu yang berobat di Surabaya. Jadi yang dirujuk sampai ke RSUD Dr. Sutomo itu kan cukup banyak. Jadi ya nggak kaget-kaget. Culture shocknya itu minimal banget lah. Minimal, gitu. Karena sudah sering terpapar gitu. Nah terus setelah lulus, setelah selesai wajib kerjanya itu pilihannya kan mau lanjut atau enggak gitu. Jadi awalnya
sempet ya belum ada arah tujuan sih gitu. Terus COVID-nya kan selesai itu 2020 ya, wajib kerjanya. Itu COVID-nya pas meletus di Bangkalan, jadi di Indonesia ya, Dokter? Ya di Indonesia. Jadi daripada sibuk mencari ini tempat itu, sama Bu Direktur ditawari untuk melanjutkan, ya udah diambil dulu aja. Gitu. Jadi memang program kerja dari Kemenkes ini setelah berstatus dokter spesialis anak. Iya. Oh, tapi waktu itu belum ada tempat kerja yang tetap di Bangkalan, tugas dari Kemenkes, lalu jatuh hati, gitu dokter ya. Nah dokter, cari garis bawahi tadi bahwa memang ada culture shock yang minimalis karena sering terpapar. Setelah akhirnya bergelut dengan 100% warga Bangkalan, suka dukanya apa dokter? Atau mungkin ada cerita apa ya, cerita lucu, cerita menarik selama berinteraksi dengan masyarakat Bangkalan? Kalau sukanya sih ya paling ya saya merasa ada beberapa itu yang merasa terbantu gitu. Jadi mulai terbuka pemikirannya karena penjelasan saya gitu. Jadi ya setidaknya itu kan saya di sini tuh dari Surabaya ke sini menyeberangi Suramadu gitu ya. Ada manfaatnya gitu. Membawa dampak ya. Iya, membawa dampak. Ada. Maksudnya tuh kita tuh kan kerja bukan cuman untuk mencari finansial ya, tapi berarti saya tuh masih diperlukan di sini gitu. Ada gunanya lah saya di sini gitu. Pada akhirnya setelah ketemu benar-benar angel tuturannya atau enggak itu? Jadi saya yang bikin susah tuh pertama karena culture atau kebudayaan tuh terlalu mendominasi gitu. Terus yang kedua karena pendidikannya tuh yang masih rendah. Nah, jadi pendidikan rendah ini bukan berarti 100% karena ekonomi ya, karena kan banyak sekolah yang gratis juga kan. Nah tapi balik lagi karena dari culture itu banyak yang merasa bahwa agama itu lebih penting dibanding pendidikan umum. Nah padahal kan ya agama itu penting. Kalau kita nggak punya Tuhan, nggak berdasar itu jadinya juga manusia yang nggak punya arah tujuan kan. Tapi tanpa ilmu pengetahuan pun ya nggak bisa maju juga suatu bangsa dan negara itu. Jadi memang apa ya, harus balance ya dokter ya. Harus sinergis sebenarnya. Ya, sinergis entah pendidikan, agama, sosial, budaya itu semuanya saling berpengaruh satu sama lain. Nah ini agak menarik nih dokter, kalau kita nanti akan kita sangkutkan dengan topik kita pada kesempatan kali ini. Jadi memang sahabat, sebagai informasi bahwa pada bulan Agustus ini di Indonesia ini sedang diadakan BIAN tahap kedua. Apa itu BIAN? Singkatan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional. Di mana memang BIAN ini sebenarnya sudah terlaksana di tahap 1 ya dokter pada bulan Mei kemarin di luar Pulau Jawa dan Bali. Nah untuk di BIAN tahap 2 ini fokusnya adalah pelaksanaan di Pulau Jawa dan Bali. Nah dokter, BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Mungkin sebagian dari sahabat Syam Rabu ini belum pernah mendengar atau bahkan mungkin sudah mendengar tapi belum tahu apa itu BIAN dokter. Jadi Bulan Imunisasi Anak Nasional itu merupakan upaya dari pemerintah yaitu untuk melakukan imunisasi secara terintegrasi se-Indonesia. Nah untuk Pulau Jawa ini, Madura kan masuk di Pulau Jawa Timur ya, itu tuh kita dapat gilirannya itu mulai start bulan Agustus 2022 ini. Nah untuk BIAN ini itu ada 2 macam imunisasi yang diberikan. Itu ada MR atau measles rubella atau imunisasi campak yang dulu sering dikenal orang itu. Terus yang kedua itu ada imunisasi pentabio. Jadi pentabio itu yang isinya itu ada difteri, tetanus, pertusis, polio, dan HIV atau hemophilus influenza B. Gitu. Itu yang diberikan selama BIAN. Nah dokter, saya sebenarnya agak-agak bertanya-tanya kenapa pemerintah ini sampai mengadakan BIAN. Padahal memang upaya untuk mempromosikan imunisasi itu sebenarnya tidak pernah putus ya dokter dari pemerintah. Lalu kenapa BIAN masih diadakan? Karena kan semenjak pandemi COVID kemarin itu banyak posyandu yang tidak jalan, banyak puskesmas yang di pustu-pustu itu tutup juga karena kekurangan tenaga gitu. Betul. Nah terus dari Kemenkes itu melaporkan bahwa ada 1,7 juta anak di Indonesia itu tidak melengkapi imunisasi dasarnya. Nah jadi ini upaya dari pemerintah ini untuk melengkapi, jadi itu bisa additional atau penambahan dan juga untuk catch up imunisasi yang masih kurang. Nah, apakah itu artinya memang apa ya dokter ya, cakupan imunisasi ini belum tercapai seperti itu? Iya, dokter? Menurun drastis sejak pandemi kemarin. Bahkan menurun ya, karena pandemi ini, karena memang ya kita akui bahwa pandemi ini banyak berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Itulah kenapa pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan suatu program BIAN ini untuk mengejar target atau ketertinggalan cakupan imunisasi
imunisasi itu tadi sendiri. Nah, dokter, bicara mengenai ada 2 macam imunisasi yang diberikan, baik itu campak dan pentabio tadi. Sebenarnya terkait fungsinya itu sendiri itu apa itu, dokter? Jadi kalau MR itu kan untuk perlindungan terhadap virus-virus measles atau campak dan rubella. Perlindungan, oke. Jadi kalau campak dan rubella itu penyakit yang biasanya tuh munculnya tuh demam, anaknya tuh demam, terus muncul rash atau bintik-bintik merah itu sebadan. Nah, penyakit ini tuh punya komplikasi. Kalau untuk measles atau campak itu bisa mengakibatkan radang paru-paru, radang otak, itu sampai anaknya itu kejang dan tidak sadar. Nah, sedangkan untuk rubella sendiri, kalau orang dewasa yang terkena rubella, itu sebenarnya tidak terlalu membahayakan. Tapi yang berbahaya adalah jika ibu hamil yang terkena. Nah, ibunya tuh nggak apa-apa, tapi bayi yang di dalamnya itu yang beresiko menderita kecacatan dari cacat mata atau katarak kongenital, kemudian kelainan jantung, dan bahkan meninggal sebelum dilahirkan. Gitu. Nah, dokter, dari apa ya, kalau diceritakan terkait kejadian penyakitnya ini sebenarnya dampaknya cukup signifikan seperti itu jika terjadi. Sehingga memang kita sadari bahwa upaya untuk mengejar imunisasi ini adalah perannya mencegah terjadinya. Nah, bicara dengan upaya pencegahan nih, dokter, semasif ini upaya pemerintah untuk melaksanakan imunisasi, apakah memang ada angka kejadian sakitnya itu apakah masih ada, dokter? Ada, masih banyak. Untuk campak sendiri itu masih banyak. Gitu. Kejadian campaknya itu sendiri. Sampai pada komplikasi terberat pun masih ada? Iya, jadi di RSUD ini pun kalau di Surabaya sih udah agak-agak jarang ya. Selama saya pendidikan di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang rujukan pun, kalau masyarakat asli Surabaya itu saat itu kan belum pandemi ya. Itu tuh udah jarang banget yang kena campak atau rubella gitu. Rubella kongenital masih ada gitu. Dalam arti maksudnya rubella kongenital tuh ibu hamil yang kena, tapi memang kasusnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk campak atau measles sendiri itu kalau di Bangkalan ini masih cukup banyak sih. Bulan ini aja, bulan Agustus ini masih pertengahan kan. Ini sudah ada 4 yang positif. Positif? Iya. Apa itu, dokter? Campak. Campak. Dan masuknya itu kalau campak aja kan nggak mungkin ngamar ya, tapi dengan komplikasinya. Jadi ada yang sampai kejang, ada yang masuk karena radang paru-paru gitu. Nah, dokter, jadi memang sahabat, itulah tadi kenapa kami sampaikan bahwa memang program Hai Salam Rabu ini nantinya akan menjadi informasi dan edukasi bahwa kenyataannya saat ini di RSUD kita, RSUD Samrabu, angka kejadian sakit pada anak itu masih tinggi. Terutama penyakit-penyakit yang sejatinya bisa dicegah dengan imunisasi, begitu dokter ya. Nah, dokter, kita bicara Samrabu nih, di Samrabu, campak masih tinggi. Apakah dokter Shirley sudah bisa memastikan bahwa memang mereka yang sakit itu tidak diimunisasi sebelumnya? Iya. Betul jadinya? Betul. Jadi pertama itu pengetahuan ya. Mereka tuh masih banyak yang nggak mengerti bahwa imunisasi dasar tuh apa aja sih. Lengkapnya tuh sampai usia berapa. Ada berapa kali imunisasi gitu. Nah, mungkin terus, bisa diinformasikan nih, dokter sekalian kapan ya, harus teman-teman di booster kayak gitu. Itu mereka belum mengerti. Nah, terus mereka juga nggak ngerti kenapa sih anakku tuh perlu diimunisasi. Nah, itu tuh mereka nggak paham gitu. Karena bagi mereka tuh kalau diimunisasi anaknya dari sehat terus jadi panas. Jadi ngapain anak sehat tuh dibikin sakit. Nah, tapi nggak mengerti apa sih manfaatnya kenapa anak itu dibikin sakit gitu. Jadi sebenarnya ya mispersepsi ya, dokter. Ya, jadi makanya itu gunanya sekolah dan ilmu pengetahuan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang takut anaknya itu demam atau rewel, kan kita punya pilihan ya. Dengan pemberian imunisasi yang tidak di-cover oleh BPJS atau pemerintah. Jadi menggunakan imunisasi yang berbayar dengan resiko demam yang lebih rendah. Apakah itu memang berbeda, dokter? Mohon maaf. Berbeda memang untuk efek sampingnya. Ini sebagai informasi untuk sahabat Samrabu sekalian. Nah, itu harusnya edukasi itu juga harus diberikan. Karena itu kan pilihan orang tua. Dia mau membayar untuk anaknya atau tidak gitu. Ya ibaratnya merasa anaknya ini penting nggak sih menjaga kesehatan untuk anaknya. Gitu. Nah, dokter, kita agak bicara mundur sedikit ya. Saya agak apa dokter ya, dikatakan bahwa imunisasi itu penting, ada 5. Sebagai sarana informasi untuk sahabat Samrabu, sebenarnya imunisasi apa saja yang bisa diberikan kepada anak-anak itu, dokter? Minimal 5 imunisasi dasar nih sahabat Samrabu. Jadi gini, lebih dari 5 sih, Mbak. Oh, yang dasar? Iya, lebih dari 5. Oke, gitu. Mungkin bisa. Jadi yang pertama itu waktu bayi lahir itu dapat hepatitis B sama polio oral waktu bayi pulang dari rumah sakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pemberian imunisasi BCG.
BCG ini untuk mencegah terjadinya kejadian TBC berat gitu. Contohnya TBC berat itu TBC otak, TBC paru yang menyebar hingga ke pembuluh darah dan pembuluh kelenjar limfa gitu. Nah, itu diberikan mulai anak usia 0 sampai 1 bulan gitu. Terus kemudian di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan itu ada imunisasi pentabio. Nah, pentabio itu isinya difteri, tetanus, pertusis, HIV, sama hepatitis B, plus polio. Jadi totalnya 6 itu. Jadi kan saya bilang udah lebih dari 5 kan. Jadi ada karena pentabio sendiri aja tuh udah 5 macam dalam satu kali plus injeksi. 1 plus polio gitu. Ya. Jadi ada imunisasi dasar yang harus diberikan. Kalau gitu mungkin dan usia 9 bulan tuh masih ada imunisasi dasar itu yaitu MR atau measles rubella. Yang biasa orang-orang kenalnya tuh dengan campak. Gitu di usia 9 bulan itu. Ya, dokter. Apa ya, tadi ada satu hal yang biasanya memang imunisasi ini agak sepaket dokter ya, sama efek samping atau KIPI. Tadi dokter juga sudah menjelaskan bahwa memang terkadang ada mispersepsi nih dari masyarakat, ibu, nenek atau keluarga dan lain sebagainya. Efek samping dari imunisasi ini menjadi momok tersendiri, ditakutkan. Yang terkenal mungkin demam, mungkin nyeri. Nah dokter, kalau bicara dari segi medis, sebenarnya efek samping atau sahabat di dunia medis itu disebutnya KIPI dokter ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu sebenarnya KIPI itu adalah hal yang wajar atau seperti apa dokter? Kenapa bisa terjadi KIPI setelah wajar? Jadi tidak gini ya, semua vaksin itu kalau setelah pemberian imunisasi atau vaksinasi itu memang beresiko terjadinya efek samping gitu. Efek samping itu bisa sesuatu yang membahayakan, bisa hanya reaksi tubuh untuk membentuk antibodi dari vaksin tersebut gitu. Nah, seringnya itu kalau untuk imunisasi yang udah wajib ini itu hanya suatu reaksi tubuh untuk membentuk antibodi gitu. Contohnya kalau imunisasi seperti hepatitis B, polio oral, terus BCG, itu biasanya tidak memberikan efek samping. Hanya 5% aja yang menimbulkan KIPI. Bukan berarti tidak sama sekali tapi ada ya, kemungkinannya itu ringan dan kecil gitu. Kalau pakai pentabio atau yang imunisasi di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan itu memang resiko KIPI-nya itu lebih besar. Kenapa ya? Yang masuk kan 5 jenis ya langsung. Dan terus lebih banyak. Iya, sebenarnya yang membuat resiko tinggi untuk terjadinya demam tuh memang 90 hingga 95% tuh beresiko demam setelah vaksinasi pentabio gitu. Cuman tingginya demam dan durasi demamnya itu yang bervariasi bergantung daya tahan dan respon imunitas tiap masing-masing anak. Nah, yang kenapa kok bisa sampai bikin demam? Karena komponen vaksin pertusis di dalamnya. Nah, itu yang berbeda antara yang gratis dan yang berbayar di komponen pertusisnya itu. Penyebab demamnya? Iya, penyebab demamnya. Apakah lebih sedikit, lebih kecil atau seperti Bukan. Jenis komponen pertusisnya yang berbeda. Yang membedakan sehingga itu juga berdampak pada bedanya efek KIPI ya dokter. Iya, bedanya efek berbayar KIPI. sama. Tapi itu kembali lagi menjadi pilihan masing-masing ya dokter ya. Karena sebenarnya sekalipun itu demam terjadi itu adalah hal yang wajar yang merupakan reaksi ikutan dari imunisasi itu sendiri. Dan biasanya cuma 48 jam aja pos imunisasi. Demamnya itu dokter ya? Maksudku tuh susahnya itu cuma 2 malam, rewelnya itu 1-2 malam, tapi perlindungannya itu yang panjang. Betul dokter, saya setuju nih dengan pendapat dari dokter Sirlini bahwa sakit sebentar untuk perlindungan selamanya atau jangka panjang lah minimal seperti itu ya sahabat. Nah dokter, kita bicara lagi terkait Bian. Bian ini kalau mungkin masyarakat tahunya itu di posyandu, puskesmas, di sekolah seperti itu. Nah, karena Syamrabu ini kan pelayanan rumah sakit ya dokter ya. Lalu apa peranan rumah sakit itu selama pelaksanaan Bian ini? Kalau untuk Bian sih kita RSUD ini nggak dapat jatah dari Dinas Kesehatan ya, jadi kita tidak melaksanakan Bian. Tapi untuk imunisasi, jadi balik lagi yang trending ini kalau di Bian ini kan MR, campak ya. Itu kalau untuk jadwal catch up atau kelengkapan imunisasi bisa kita lakukan di RSUD. Bisa ya dokter ya. Seandainya ada pasien pun yang sempat nggak bisa ikut Bian di sekolah atau dilarang ikut Bian di sekolah karena anaknya punya suatu penyakit tertentu atau bidannya takut memberikan gitu, intinya perlu di bawah pengawasan dokter. Kalau memang itu pas waktunya kita buka MR akan kita berikan, tapi kita memang tidak punya slot khusus untuk Bian. Jadi cakupannya berbeda ya. Kalau kita kan untuk catch up yang memang jadwalnya campak kita masukkan.
Tuh. Itu tapi program dari, maksudnya bukan program BIAN ya dokter ya, pelaksanaan imunisasinya tetap ada di rumah sakit ini. Jadi bagi masyarakat yang mungkin selama BIAN ini tidak sempat mendapatkan jatah imunisasi atau mungkin sedang sakit dan lain sebagainya, bisa melengkapi imunisasinya di RSUD Syamrabu. Iya, dihubungi aja perawat poli anaknya. Perawat poli anaknya, siap. Nah dokter, imunisasi apakah ada pantangan sendiri? Jadi artinya gimana? Adakah anak yang boleh tidak diimunisasi saat itu? Memang ada anak yang tidak bisa mendapatkan imunisasi. Tidak bisa mendapatkan tuh dalam arti belum tentu seumur hidup tidak dapat ya. Tapi ada beberapa tuh yang kita tunda. Itu biasanya karena dia memiliki penyakit tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuhnya dia. Sedang dalam masa pengobatan seperti itu. Nah itu nanti makanya kan biasanya kalau seperti itu tuh bidan, dokter puskesmas tuh pasti tidak mau. Jawabannya pasti nggak usah diimunisasi gitu. Nah tapi itu artinya bukan berarti itu hilang gitu. Nah jadi kalau yang kayak gitu tuh lebih baik konsultasi ke dokter spesialis anak. Nggak harus ke saya, ke semua sih. Dokter spesialis anak, ya tanyakan kapan anak saya tuh bisa imunisasi, gitu. Kalau kondisinya seperti ini, dan imunisasi apa yang harus diberikan, apa yang wajib, gitu. Karena ada beberapa kondisi itu yang, jadi gini ya, kan ada perbedaan antara jadwal imunisasi yang dari pemerintah sama yang dari dokter anak. Sebenarnya bukan berbeda sih, cuman yang dari pemerintah tuh yang tercover oleh pemerintah gitu, yang gratis ibaratnya. Kalau yang lengkapnya ya sesuai yang jadwal dokter anak gitu. Cuman kan balik lagi kalau yang udah gratis saja masih banyak yang nggak mau kan kalau di Madura gitu. Apalagi yang berbayar. Apalagi yang berbayar. Tapi dokter bicara berbeda, apakah imunisasi gratis yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah berdasarkan rekomendasi IDAI? Iya. Sebenarnya sama. Untuk jadwalnya itu iya. Cuman jenisnya, jadi contoh di usia 2 bulan yang dapat dari pemerintah kan pentabio dan OPV, oral polio vaksin. Nah kalau misalnya dari IDAI itu ada tambahan rotavirus untuk mencegah diare berat, dan juga ada pneumokokus untuk mencegah radang paru berat dan radang otak, gitu. Nah, balik lagi, kalau domisilinya di Surabaya, PCV atau pneumokokus itu di cover dari program Wali Kota Surabaya, gitu. Nah, kalau di Bangkalan kan yang di cover cuman yang yang nggak tahu sih ada atau enggak. Belum mungkin dokter. Nah itu, jadi ya kembali lagi kalau udah ada gratisnya itu ya ya diambil dulu gitu loh, kan uangnya bisa buat melengkapi yang lain gitu. Jadi memang tidak ada salahnya ya memanfaatkan program pemerintah ini. Toh ini pemerintah itu sebenarnya sudah apa dokter ya, sudah dananya udah cukup ini loh, concern. Dananya ada juga, terus vaksinnya ada gitu. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan bahwa karena ini juga kepentingannya itu untuk jangka panjang ya dokter. Nah dokter, untuk jadwal imunisasi sendiri kalau di RSUD ini hari apa itu dokter? Apakah setiap hari dan lain sebagainya? Tergantung. Kalau untuk pentabio itu ada setiap hari Rabu, Jumat, dan juga Sabtu. Kalau untuk hari MR itu janjian dulu sama perawat poli anak. Karena MR dan BCG itu satu filenya itu kan kita buka itulah untuk berbagi dengan banyak orang ya gitu. Jadi itu ada waktu-waktu bisa tertentu. Mengkondisikan pasien ya dokter yang bisa disiapkan. Nah dokter nih, di rumah untuk vaksin berbayar pun tersedia loh di sini. Untuk vaksin berbayar pun tersedia. Iya kan, saya lihat banyak ya yang orang-orang Bangkalan ini ke Surabaya. Karena hanya untuk vaksin berbayar. Iya, alasannya gini. Iya dok, kalau vaksin di Bangkalan itu panas anaknya. Kalau di Surabaya itu ada yang bayar itu enggak panas gitu. Padahal bukan vaksinnya dokter ya, bayarnya. Jadi memang dia pakai yang produk berbayar yang tidak free dari Surabaya. itu. Padahal Syamrabu pun ada. Di Syamrabu pun ada. Tapi memang tidak tercover BPJS ya. Sama dong dokter, Surabaya juga tidak tercover. Jadi memang untuk informasi untuk sahabat Syamrabu, jadi pilihan imunisasi itu banyak memang. Dan mau yang tidak berbayar atau yang berbayar sekalipun RSUD Syamrabu menyediakan dokter ya. Tinggal nanti konsultasi pada dokter, ibu atau keluarga menentukan pilihan, nah nanti bisa dilaksanakan imunisasi. Nah dokter, imunisasi di rumah sakit mungkin apa dokter ya? Kalau
orang tua membawa anak ke rumah sakit tanda kutip itu sepertinya akan berbeda dokter ya dengan membawa anak ke posyandu, karena memang rumah sakit ini dianggapnya pelayanan tingkat tinggi lah seperti itu dokter. Memang kita sadari bahwa di 2 tahun terakhir ini kita berjuang dokter ya, menghadapi pandemi yang kita sadari banyak sekali berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit. Nah, bagaimana nih dokter Shirley sebagai praktisi kesehatan yang concern terhadap kesehatan anak mengedukasi kepada masyarakat bahwa saat ini di kondisi sekarang ini pergi ke rumah sakit, melakukan imunisasi, berkonsultasi kesehatan, berkonsultasi tumbuh kembang anak di poli kesehatan, di poli anak RSUD Syamrabu itu aman seperti itu dokter. Jadi kalau kita ngomong seperti itu ya, apakah pasti aman? Nggak ada jaminan. Tuh, itu yang pertama. Apakah di rumah Bapak Ibu sendiri itu aman? Sama-sama nggak ada jaminan. Secara cakupan imunisasi atau vaksin COVID masih rendah di Bangkalan. Yang kedua, prokes untuk pakai masker tuh susah banget buat ngomong sama orang Bangkalan. Pengunjung dokter ya? Semuanya. Mohon maaf saya garis bawahi untuk ini dari pasien. Oke, konteks pasien. Ya, konteks pasien. Gitu. Jadi untuk pasien ini maksud saya ini baik dari kalangan manapun ya, itu masih susah untuk menggunakan masker. Ya. Dan itu bisa dilihat sendiri. Gitu. Jangankan masker medis, pakai masker rata-rata dari mereka itu masker kain, ya mungkin itu karena masalah biaya dan yang lain-lain ya. Tapi sebenarnya sih bukan full biaya juga, beli rokok buktinya bisa kok. Kan tinggal pilihan ya, mana yang mau diprioritaskan, kesehatan atau kesenangan pribadi kan seperti itu. Nah jadi ya Pak, untuk mereka di luar saja prokesnya itu seperti itu, tapi mereka tidak takut untuk tertular. Lah kenapa harus takut tertular saat ke rumah sakit? Kan sama aja resikonya. Sama saja. Nah, gitu. Padahal kalau kita bicara konteks keamanan dari petugas di rumah sakit ini seperti apa? Aman, karena kita kan selama bekerja di sini kan juga petugasnya pasti prokes. Ya ibaratnya jaga diri masing-masing lah. Gitu. Kalau masih sayang keluarga di rumah, sayang sama diri sendiri, mau bekerja nggak sampai cuti-cuti ya jaga diri sendiri kan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi memang selama sampai saat ini pun walaupun kondisi atau kejadian angka positif COVID itu terus menurun, tapi RSUD Syamrabu ini sama sekali tidak melonggarkan proteksi terhadap diri sendiri maupun ke pasien. Petugas kami tetap menggunakan level APD yang sudah terstandar untuk menjaga, untuk saling menjaga. Jadi memang mungkin benar, ada benarnya dokter ya, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, seperti itu dokter. Jadi ya ibarat ya intinya sih jaga diri masing-masing lah gitu. Seperti kan sebenarnya kita menggunakan masker tuh bukan hanya untuk COVID aja ya, karena ini kan udah mulai sekolah PTM gitu. Jadi penyakit-penyakit kayak flu biasa pun tuh udah mulai banyak, dan itu terbukti loh saat pakai masker itu memang nggak pernah sakit kan kalau pakai masker. Iya, jadi sebenarnya itu bukan karena untuk COVID aja, tapi untuk melindungi dari semua penyakit sih idealnya tuh seperti itu. Masker itu ya dokter ya, karena mungkin apa ya, masyarakat ini baru kenal masker setelah adanya COVID. Nah, untuk virus-virus atau bakteri dan penyakit di luar COVID itu belum tidak. Padahal banyak yang jauh lebih berbahaya dari sekedar COVID. Nah, contohnya ini contoh penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya, kayak batuk rejan atau pertusis atau batuk 100 hari gitu. Itu tuh kan bahaya nggak sih? Bahaya kan? Menular sangat menular ya gitu. Apalagi untuk anak-anak usia kurang dari 2 bulan, bisa mengakibatkan kematian mendadak karena batuk. Hanya karena batuk gitu. Hanya karena pertusis. Dan itu tidak tidak menjadi momok sepertinya. Orang tidak menjadi momok. Balik lagi dokter ya, pengetahuan informasi yang diterima oleh masyarakat ini masih minim. Masyarakat itu hanya terkonteks oleh COVID dan lain sebagainya. Nah, padahal tujuannya kalau imunisasi, ini penyakitnya masih banyak di Bangkalan, pertusis ini. Atau batuk rejan. Selain tadi campak juga masih dokter ya? Campak juga banyak. Cuman pertusis ini jauh lebih bahaya karena dia punya efek bisa mempengaruhi atau komplikasi ke jantung juga. Gitu. Dan kalau bayi-bayi yang kena itu ya bisa mengakibatkan kematian mendadak. Dokter Shirley masih pernah menemukan pasien dengan pertusis? Banyak. Itu ada barusan 2 baru saya pulangkan kemarin dari ruangan. Mudah-mudahan semangatnya untuk memberi pelayanan untuk itu fungsinya gini. Makanya kalau imunisasi itu jangan hanya berpikir, loh itu kan resiko anakku nggak imunisasi kok gitu. Itu kan resiko anak saya. Nah, jangan seperti itu mikirnya. Jadi
kita tuh imunisasi itu pertama untuk melindungi diri sendiri, kedua itu untuk terciptanya herd immunity atau imunitas kelompok gitu. Nah, kalau misalnya ada bayi, dia belum waktunya dapat imunisasi pertusis, ini contoh. Nah, tetangganya itu anak-anak itu udah besar, terus kena pertusis karena tidak ada yang imunisasi. Nah, terus dia menularkan ke bayi tersebut. Anak-anak yang lain tuh mungkin ya cuman batuk aja sampai 3 bulan, ibunya sampai wes lihat dengar batuknya tuh udah wes terserah lah gitu, udah bosen gitu ya. Nah, tapi bayi usia kurang dari 2 bulan ini saat dia tertular dari kakak atau tetangganya yang usianya lebih besar, kan bisa meninggal mendadak. Jadi konteks saling melindunginya nggak ada. Maksud saya tuh jangan terlalu egois seperti itu. Nah, karena kan kita tuh hidup sosial ya, nggak mungkin kan tinggal di rumah terus, apalagi di Madura loh ya, pasti kan hilang berkumpul bersama tetangga gitu. Ya, karena memang apa ya, masyarakat Madura ini budaya guyupnya tuh luar biasa, saya akui dokter. Masih tinggi. Makanya di situ saya bilang menekankan tuh pentingnya imunisasi itu karena tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita. Nah, dokter, bicara mengenai imunisasi COVID. Apakah imunisasi COVID-19 pada anak ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah di BIAN atau bagaimana, dokter? Masuk program imunisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, tapi tidak dimasukkan di BIAN ini. Tidak dimasukkan di BIAN. Jadi memang bukan imunisasi bukan menjadi prioritas di BIAN, tapi tetap menjadi program utama prioritas. Nah, dokter, mungkin bisa bisik-bisik nih, dokter. Untuk cakupan imunisasi COVID-19 sendiri pada anak ini gimana, dokter ya? Terus terang sih kalau untuk di Bangkalan sih saya nggak punya data ya, karena itu dipegang sama Dinas Kesehatan. Karena pelaksanaannya juga bukan di Poli Anak. Oh, seperti itu. Jadi lebih masif langsung ke masyarakat, dokter ya? Antara dari sekolah atau kemarin waktu di RSUD ada vaksin COVID untuk umum, nah itu di sana. Jadi terpisah dari kita yang Poli Anak. Karena mungkin ketersediaan urgensinya vaksin, tuh lebih ke jemput bola, dokter ya. Jadi memang tidak tercover di BIAN ini, artinya selamanya seperti itu. Nah, dokter, kalau misalkan bicara mengenai tadi sudah ada COVID-19, PTM juga sudah mulai jalan gitu. Sekarang sasaran dari BIAN ini usianya berapa, dokter ya? Kalau yang untuk campak itu dari usia 9 bulan sampai 29 bulan di Jawa Timur ya. Kalau untuk yang DPT itu dari usia 12 sampai 59 bulan. 12 sampai 59, artinya sampai anak tahun. Kurang dari 6 tahun. Nah, dokter, untuk anak yang kurang dari 6 tahun 5 tahun. Untuk anak kurang dari 5 tahun kurang 1 bulan ya, dokter ya, karena 5 tahun 60 bulan. Nah, dokter, untuk anak-anak yang under 5 tahun ini kan juga ada sebagian yang sebenarnya sudah sekolah nih, dokter ya. Mungkin PAUD, pratika dan lain sebagainya. Apakah dokter ya, tingkat penularan penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini apakah masih ada, dokter? Masih. Angka kejadiannya tuh bisa diderita oleh anak usia 4 tahun, 5 tahun? Bisa. Terutama yang bisa bikin wabah seperti itu tuh measles atau campak. Campak? Bisa bikin wabah. Ya, jadi kebayang, dokter ya, bagaimana kalau misalkan anak itu tadi sudah sekolah, dia menyebar virus kemana-mana seperti itu. Nah, mungkin ini kali, dokter ya, imunisasi ini hak kali ya, dokter ya, kalau saya bilang itu pemenuhan hak anak juga. Itu hak anak memang. Nah, tapi balik lagi kan, kalau orang tuanya tidak teredukasi dengan baik, akhirnya kan hak anak tidak tercapai kan. Nah, itu mungkin ini sih Komnas HAM yang berperan. Kan ada harusnya Komisi HAM yang perlindungan anak kan. Nah, di situ tuh jadi saya waktu awal-awal datang ke sini tuh saya sempat menanyakan sih, di mana sih orang-orang dari Satgas Perlindungan Anak itu? Karena kan banyak ya anak-anak yang harusnya mendapatkan pengobatan, tapi dibawa pulang paksa gitu hanya karena orang tuanya itu culture atau kebudayaan yang tidak boleh masuk rumah sakit seperti itu. Masih ada, dokter ya, kalau di sini? Masih banyak. Gitu. Itu biasanya dokter Shirley berjuang banget, itu gimana biasanya kalau untuk mengedukasi pasien-pasien? Ya saya cuma ngomong, memang itu haknya orang tua ya untuk membawa pulang atau enggak gitu. Cuman ya saya jelaskan kalau kondisi anaknya tuh seperti ini. Apalagi kalau udah punya BPJS kan, apa yang mau ditakutkan? Kan orang tuh kan kalau masuk rumah sakit kadang yang ditakutkan tuh satu, bayarnya nanti pakai apa? Habisnya tuh berapa? Nah, kalau udah punya BPJS kan semuanya tercover. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan, masalah biaya, dokter. Selain nah, itu kalau urusan nanti sembuh nggak sembuh itu kan tergantung yang atas ya. Kita kan hanya perantara. Tapi tidak ada yang namanya mujizat itu tanpa usaha kan gitu. Jadi nggak mungkin anaknya sakit dibawa pulang,
didungotok terus sembuh itu nggak mungkin. Sembuh, Iya, karena yang ya. atas itu juga mujizat itu akan datang saat melihat orang tuanya itu berusaha dan berdoa dan gitu. Melalui perantara yang tepat, iya. dokter ya. Karena memang ini juga menjadi. Nah dokter nih, sebelum kita menutup perbincangan kali ini, mungkin dokter Shirley ada pesan terhadap untuk ke sahabat Syam Prabu semua terkait dengan apapun itu, terkait dengan kesehatan anak, entah itu imunisasi, terus perlindungan, menjaga kesehatan di masa saat ini. Jadi untuk di masa-masa yang banyak infeksi virus seperti ini, tidak hanya COVID ya, itu yang pertama itu yang bisa dilakukan tuh suatu ikhtiar, yaitu lengkapi vaksinasi anak. Gitu. Efek samping itu pasti ada, tapi pertimbangkan untuk jangka panjangnya. Gitu. Setidaknya dengan imunisasi itu mencegah terjadinya kecacatan dan kematian yang untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah terus yang kedua, tetap terapkan prokes. Jadi prokes tuh jangan mikir prokes tuh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu hanya untuk COVID. Tapi untuk semua penyakit yang ditularkan oleh virus-virus itu perlu prokes supaya tidak cepat penyebarannya seperti itu. Nah terus yang ketiga itu makanan bergizi untuk anak. Itu penting ya gitu. Karena di sini tuh masih banyak orang tua tuh yang entah mereka tuh merasa bahwa kalau bisa belikan anaknya jajanan itu membanggakan gitu. Padahal jajanannya tuh nggak bergizi. Ya terus sama yang penting anaknya tuh diem daripada rewel. Nah itu kan balik lagi. Jadi kan ya itu pentingnya edukasi gitu. Kapan anakmu tuh bisa mengerti kalau misalnya nggak pernah diajarin kan kayak begitu. Nah terus jangan lupa juga istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup buat anak-anak. Dan memang sahabat Syam Prabu, dari perbincangan kita dengan narasumber tadi sudah begitu banyak sekali pesan juga informasi yang disampaikan oleh Dr. Shirley selaku dokter anak yang cukup kompeten dan sebenarnya begitu banyak pengalaman menghadapi pasien-pasien terutama di RSUD Syam Prabu itu sendiri. Dan memang masa-masa pandemi COVID seperti ini memerlukan effort yang lebih, dan satu hal yang perlu diingat bahwa virus itu tidak hanya COVID seperti itu dokter ya. Ada begitu banyak virus yang bisa kapan saja mengancam anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, dan itu bisa berdampak panjang. Nah sahabat, tidak lupa saya juga mengajak sahabat semua untuk follow akun sosial media kita, Instagram kita di @RSUD Syam Prabu Bangkalan, juga like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di RSUD Bangkalan. Kami juga mengajak partisipasi dari sahabat Syam Prabu dimanapun berada, komentarnya di YouTube channel kami terkait dengan mungkin sahabat mempunyai ide atau saran terkait isu-isu sosial, isu-isu kesehatan apa yang ingin sahabat dengarkan di program Hai Syam Prabu ini. Nanti untuk ide terbanyak akan kita tanggapi, kita carikan narasumber terbaik untuk kita bahas di program Hai Syam Prabu ini. Nah sahabat, sebagai satu pesan penutup dari saya sebelum kita akhiri dokter, jika bisa dicegah dengan imunisasi, mengapa harus menunggu sakit lalu mengobati? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama.